Halo, kembali lagi di channel saya Laptop Sugus. Video kali ini masih membahas kelanjutan dari tutorial sebelumnya ya. Tetapi saya di sini akan fokus dengan pembahasan pembuatan objek bentuk dasar atau basic shaping. Silahkan buka kembali aplikasi Adobe Photoshop-nya. Jadi aplikasi Photoshop ini sama dengan aplikasi desain grafis yang lainnya seperti CorelDRAW, Adobe InDesign, dan lain-lain. Juga menyediakan tools yang bisa digunakan untuk membuat objek bentuk dasar ya. Di antaranya ada Rectangle Tool, kemudian Round, Ellipse, Polygon, Line Tool, kemudian ada Custom Shape Tool. Nah, jadi aplikasi Photoshop ini tidak hanya fokus pada editing foto saja, tetapi bisa juga menciptakan gambar dari kondisi kertas kosong seperti ini ya, sama seperti aplikasi CorelDRAW. Nah, dengan tools yang ada ini, yang akan saya bahas kali ini, kita bisa membuat atau menciptakan desain tanpa memerlukan bahan-bahan gambar. Nah, jadi murni membuat desain bisa dilakukan di Photoshop. Nah, sebelum ke topik utama, saya akan menunjukkan dulu pengaturan pada tools yang akan kita gunakan ini. Pertama, untuk Rectangle Tools. Ya, Rectangle Tools ini membuat objek kotak ya. Di bagian atas ada pilihan mode. Nah, kita pilih mode Shape. Kemudian ada pengaturan Fill Color. Sementara saya gunakan warna yang aktif ini ya. Kemudian stroke ini mengatur garis pinggir. Perhatikan pada bagian kanan layar, ini belum ada layer ya, saya belum membuat layer. Jadi dengan mode Shape, ketika kita menggambar, nanti Photoshop akan langsung membuatkan nama layer sesuai dengan tools yang kita gunakan. Nah, kalau untuk round, ya ini bentuknya sudut tumpul ya. Nanti radiusnya bisa kita atur di bagian atas. Kemudian untuk ellipse, ini bentuk lingkaran. Nanti kalau ingin membuat yang proporsional atau bulat sempurna, tahan tombol shift pada keyboardnya. Nah, seperti itu ya. Nah, atau diklik dulu, kemudian tahan shift. Kemudian di bawahnya ada polygon. Nah, polygon ini yang sudutnya banyak. Nah, ini defaultnya ada 5 sudut ya. Jadi biasanya ini bentuk dasar untuk logo-logo instansi pemerintah ya. Kalau ingin bentuk lain nanti bisa diatur di bagian settingnya ini. Misalnya membuat bintang. Nah, bintang dengan sudut 5. Atau bintang 7, atur side-nya di sini 7 ya. Nah, ini sama seperti di CorelDRAW. Kalau mau diatur seberapa tumpul atau seberapa tajam di sini, ya panjang pendeknya sudut bisa diatur di bagian indent side. Nah, di sini misalnya saya berikan 25% misalnya. Nah, itu sudah lebih tumpul ya. Nah, nanti silahkan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian Line Tool ini membuat garis. Sama juga dengan Ellipse Tool, kalau ingin membuat garis lurus, tahan Shift. Nanti ketebalannya bisa diatur di bagian atas. Dan terakhir ada Custom Shape. Nah, Custom Shape ini yang unik ya, bentuk-bentuk tertentu. Kita bisa pilih di sini misalnya tanda panah, atau bentuk jantung misalnya ini. Ya, nanti silahkan digunakan sesuai dengan keperluannya yang mana ya. Intinya di sini kita bisa mengatur atau membuat objek bentuk dasar sesuai dengan konsep yang kita inginkan ya. Nah, nanti yang akan saya gunakan di sini adalah polygon ya, polygon tool. Selain tools ini ada juga
pen tool yang bisa kita gunakan untuk membuat bentuk objek dasar. Nah, nanti seperti apa saya akan gunakan pen tool juga, termasuk juga ada tools path selection dan direct selection. Oke, selanjutnya di sini saya akan menggunakan kembali contoh kasus desain yang pada video tutorial sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengikuti, itu video yang terakhir membahas penggunaan text tool dan cara menyimpan gambar. Nah, jadi saya membuat desain banner sederhana sebagai contoh kasus desain. Nah, di sini saya akan tambahkan beberapa elemen ya, termasuk elemen teks juga. Ada elemen bentuk dasar juga nanti. Nah, nanti saya akan gunakan yang polygon tool. Kita lihat dulu hasil jadinya seperti apa nanti. Nah, seperti inilah nanti yang akan saya buat ya. Saya akan tambahkan label baru ini dengan bentuk bintang segi banyak. Kemudian ada teks discount. Ya, ukurannya ada yang kecil dan tebal. Kemudian di bawahnya di sini ada teks di mana ada latar bentuk melengkung ya, garis lengkung. Nah, ini dibuat menggunakan polygon tool, kemudian yang di bawah ini dengan pen tool. Nah, seperti apa caranya? Perhatikan. Oke, saya akan geser gambar ini dulu ya, gambar botolnya. Nah, kurang lebih di sini. Kemudian teksnya juga saya geser. Ini agak nempel sedikit, iya. Selanjutnya saya akan membuat bentuk bintang segi banyak ya, untuk menempatkan teks barunya ya. Jadi label baru dengan bentuk bintang segi banyak. Saya gunakan polygon tool, modenya shift. Kemudian untuk warna saya gunakan warna oranye yang lebih kemerahan ya. Kemudian side-nya di sini saya gunakan 20. Pengaturannya star dan indent side-nya saya gunakan 20%. Nah, saya akan letakkan di sebelah sini ya. Oke, kurang lebih sekian. Nah, selanjutnya saya gunakan text tool. Di sini saya akan letakkan teks dengan tulisan baru ya. Oke, ini saya atur lagi untuk teksnya. Saya gunakan Arial yang standar. Kemudian warnanya putih. Nah, ukurannya saya gunakan yang, nah ini ya. Saya putar sedikit ya. Klik, ya. Oke, ini saya atur lagi sedikit biar tidak terlalu besar. Apply. Nah, kurang lebih sekian ya. Selanjutnya di bawahnya saya akan gunakan text tool lagi untuk menambahkan tulisan diskon ya, diskon misalnya 30% ya. Masih saya gunakan Arial, saya ketik dulu. Nah, ini saya akan gunakan
saya akan atur ya. Saya akan atur text discount dan angka 30% ini stylenya berbeda, tetapi masih dalam satu layer. Nah, saya akan blok dulu ya. Ini warnanya yang saya akan atur dulu. Ini warna merah ya. Kemudian text discountnya reguler. Nah, ini akan saya atur text discountnya sekitar 60 ya. Nah, angka 30% nya saya akan buat lebih besar lagi. Ini mungkin sekitar 100-an ya. Ups, terlalu besar. Ya, 120. Kemudian, nah ini masih numpuk. Jaraknya saya akan atur, ini mungkin 100-an ya. Ya, 100. Oke, kalau sudah, ya. Nah, ini diskon 30%. Mungkin kurang besar lagi sedikit. Biasanya kalau teks diskon itu harus lebih mencolok ya. Karena banyak orang suka diskon ya. Oke. Selanjutnya di bagian bawah saya buat bentuk melengkung ya. Nah, ini tidak lagi menggunakan deretan tools yang ada di sini. Di sini saya akan menggunakan pen tool ya, pen tool. Nah, modenya di sini ada dua yang bisa dipilih, shape dan pad. Nah, saya akan gunakan shape ya, dengan warna. Nah, ini kurang lebih warna coklat ya, coklat yang di sini. Oke. Kita buat dari sini, kemudian titik berikutnya, nah tahan, nah buat seperti itu ya. Kemudian saya akan buat titik di sini lagi, ya seperti itu ya. Kemudian saya buat titik lagi di luar, saya buat titik lagi seperti itu, ya. Ya, di luar tidak masalah, yang penting area di dalamnya ya. Tampaknya warnanya kurang menarik ya. Saya akan gunakan warna ini. Ya, di sini nyari sampel warna ya. Oke. Warna coklat terang. Ya, oh terlalu terang. Ya, ini ya. Oke. Nah, selanjutnya untuk menghilangkan ini, kalau mau diatur dari pen tool tadi, kita bisa gunakan pad selection tool. Nah, pad selection tool ini untuk mengatur ulang. Nah, seperti itu. Bisa juga menggunakan direct selection tool kalau ingin mengatur ulang lengkungnya ya. Nah, misalnya begitu ya. Oke. Kalau sudah pada bagian layer, nah ini yang masih bertuliskan shape ya. Nah, kita klik kanan, pilih rasterize layer ya, jadi nanti akan dijadikan layer dengan bentuk gambar bitmap gitu ya. Nah, ini belum saya rename tadi. Ini custom shape ya. Kemudian teks baru, ini discount. Nah, kalau teks otomatis nanti akan mengikuti apa yang diketik. Kemudian ini star ya. Oke, selanjutnya di sini saya akan gunakan text tool lagi.
Nah, di sini tulisannya misalnya di sini promo berlaku ya. Wah, teksnya terlalu besar ya. Oke, saya akan atur ulang di sini sekitar 14 mungkin, terlalu kecil. Oops. Ya, 30 mungkin ya. Oke. Ini 32 saja saya pakai. Nah, biasanya kata-kata promonya begitu ya. Promo berlaku selama persediaan masih ada. Fontnya akan saya ubah ya. Ini kurang menarik. Oke, di sini saya punya font namanya Ebrima. Ya, jadi lebih enak ya. Lebih enak dilihat lah. Oke, ini teksnya saya tambah sedikit, kurang panjang ya. Promo berlaku untuk member itu misalnya. Ya. Oke, sebisa mungkin memanfaatkan space ya. Kalau memang masih ada space, mungkin bisa diatur entah itu konten teksnya atau bentuk yang kita buat ya, custom shape-nya itu. Oke, sampai di sini saya anggap sudah selesai ya. Karena nanti akan ada kelanjutannya juga pada tutorial berikutnya. Jadi silahkan mencoba untuk gunakan basic shaping ya, menggunakan tools yang ada. Mulai dari rectangle, round, ellipse, polygon, line, custom shape, termasuk juga pen tool. Nah, sesuaikan dengan konsep desain yang kalian punya ya. Silahkan menambahkan bentuk-bentuk objek tertentu ya sebagai pelengkap dalam desain.